Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen, Bapak dokter sekarang ya. Sebelum saya mulai Amin. wawancara malam hari ini, mohon izin Bapak dokter, kita ada tugas dari Profesor Ahmed, yaitu materinya Politik Pendidikan Islam. Nah, kali ini kita diberi tugas bahwa kita disuruh wawancara untuk politik pendidikan Islam di Taiwan. Berhubung saya punya Bapak Dokter, jadi saya menghubungi Bapak Dokter Yoyo Amiruddin selaku teman saya yang sekolah di sana dan sudah Apa? eh, Nyaluk kirimi ibu cari ilmu di pertanyaannya. sana supaya kita juga tahu politik pendidikan Islam di Taiwan itu seperti apa. Itu. Nah, sebelumnya Bu Nurul ini teman saya eh, Dokter Yoyo, ini teman saya Bu Nurul, Iya. teman yang nanti Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ya. teman yang nanti sama-sama kita ingin tahu politik pendidikan Islam di sana. Terus kemudian sebelumnya Bu Nurul ini saya kenalkan bahwa beliau adalah teman saya Dr. Yoyo Amiruddin yang dulu S1-nya sama saya, S2-nya di mana, Nggih? Di Pak Jogja, Yoyo? Di Sukijo, Jogja. Sukijo. Sujo, yang sekarang S3-nya di Taiwan, tapi alhamdulillah sudah lulus dan sekarang masih di sana. Nggak tahu kapan pulangnya ini, Dokter Yoyo ini. Saya menunggu Siap. bacaannya ini. Nggih, 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 nggih. Nuwun Oke. barokah doanipun. Amin, amin, amin. Nah, langsung saja ya. Bu Nurul, monggo pertanyaannya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya, wabarakatuh. ya, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang terkait tentang, sebentar enggak, Bu Adis, sekedap-sekedap. Nggih, nggih, nggih. Kok hilang? Mungkin Pak Dokter, sekilas sejarah pendidikan Islam di Taiwan itu seperti apa? Oh iya, iya Pak Nggih. Dokter, ini pertanyaannya. Saya akan mulai nggih. Kalau di Indonesia, pendidikan Islam di bawah garis struktural Dirjen Agama Islam Kementerian Agama. Kalau di Taiwan bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum berbicara tentang politik pendidikan Islam, saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana Taiwan itu terbentuk. Nah, bahwa memang di Taiwan itu tidak ada pendidikan agama. Jadi di sekolah tidak diajarkan agama, baik agama Islam, Ikantau, Buddha, Hindu, Kristen, dan agama kepercayaan lainnya. Maka agama yang diajarkan di sini itu semacam sosial social life. Jadi bagaimana anak didik itu eh, menghormati orang yang beragama. Jadi mereka juga diajarkan Buddha, diajarkan Islam juga, mereka juga diajarkan tentang Al-Quran. Ada semacam, kalau di kita ilmu sosial lah itu ya Bu ya, semacam ilmu Oh iya, sosial. iya. Jadi tidak ada semacam seperti di Indonesia tadi yang saya disampaikan di bawah Ya. naungan kementerian manapun, tapi Oh, agama itu masuk di bawah subjek atau mata pelajaran yang diajarkan di SD SMP dan itu sifatnya general umum, tidak gitu ya. spesifik dalam satu hal. Nah, jadi kenapa sehingga apa pembelajaran agama di baik
SD, TK, SMP, SMA maupun kampus tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam ranah pendidikan. Tapi tetap diajarkan tentang iki lo Islam, ini lo Buddha, ini lo Hindu, itu aja. Tidak ada Gitu ya. seperti di kita ada PAI, ada pembelajaran Hindu, ada Buddha, di sini nggak ada. Nah, maka Gitu. yang mengajarkan Islam itu ya lembaga-lembaga sosial seperti kalau di Islam masjid, kalau di Buddha, Iya. Hindu ya kelenteng gitu. Iya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang terkait agama tidak ada yang di bawah naungan kementerian tertentu begitu. Oke. Oh ya ya ya. Terima Terus, kasih. terus bagaimana Pak dosen, kedudukan pendidikan kalau tadi kan di sana eh, enggak, kalau Islam tidak diutamakan, maksudnya bukan diutamakan sih, khusus sih. Tapi bagaimana ke masyarakat di Taiwan itu melihat kedudukan pendidikan Islam? Maksudnya apa toleransinya tinggi atau seperti Hmm. apa? Yang diajarkan di sini adalah sosial tadi, social life-nya itu sangat sangat mengena sekali mulai saat kecil. Jadi kalau kita berbicara banyak kiai-kiai yang datang ke sini seperti kemarin Gus Kausar, Poso, Yai Ma'ruf Fauzin, Yai Anwar Zaid, Gus Miftah, itu semuanya mengatakan orang di sini yang walaupun nggak beragama itu jauh lebih beretika daripada kita yang beragama. Gitu Nah, ya. nah, jadi contoh-contoh banyak. Contoh apa ketika saat menyeberang dan saat kita berjalan berpapasan, kemudian kita naik sepeda motor yang berjalan itu mau menyeberang, kita berhenti, mereka menundukkan kepala. Nah, tiga, yang kedua, tidak ada sampah, tidak ada masalah kebersihan. Kalau di Islam ada konsep anadzafatu minal iman. Kalau di sini tidak perlu konsep-konsep seperti itu. Pokok sampah tanggung jawab pribadi. Jadi di sekeliling jalan raya itu nggak ada sampah sama, tidak ada kotak sampah. Di depan rumah juga tidak ada kotak sampah. Jadi sampah itu disembunyikan masing-masing. Nah, kecuali kalau di asrama seperti saya ya ada sudah dilayani lah sama pihak kampus sehingga kita membuang sampah dipilah-pilah. Itu sejak kecil ada 8 kotak sampah yang nggak boleh disampur itu kan. Dan itu mohon maaf pernah terjadi pengajian akbar kemarin yang ngisi siapa ya? Habib Anis, bukan Anis Mufida, Habib Anis Jakarta itu loh. Habib Ya, Anis sama Yai Anwar Zahid. Nah, tempatnya katakan di taman ya, di Taman Sidoarjo contoh, salah satu kota di Taiwan. Nah, yang menyewa itu Mbak Vida, yang menyewa tempat. Nah, ketika di situ ada sampah sisa dari pengajian, itu sampahnya bukan dibuang sama pihak pemerintah, tapi diantar ke rumahnya Mbak Vida yang menyewa. Bayangkan, wow. itu sudah busuk Oh 3 ya hari. Allah. Kok sampai sebegitunya? Jadi tadi, ini masalah sampah. Jadi, Hmm. kalau contoh barang hilang aja. Contoh di depan ini aja, yang hari ini saya lihat. Ada printer di dalam kampus yang kepanasan, yang kehujanan. Itu tidak orang nggak berhak untuk mengambilnya kecuali yang punya. Itu Jadi sudah tertanam ya mulai kecil sudah. seperti itu ya. Jadi kayak Oh, HP untuk apa kan rebutan kan meja makan itu kalau di iya. restoran kan tuh. Itu Iya. untuk booking booking tempat untuk ditinggal pemesan makanan itu bukan bukan nomor atau apa HP iPhone ditaruh di meja kemudian Itu orangnya sudah. pergi. Nah, Ya. sudah tertanam. Artinya tadi yang disampaikan para Gus-Gus yang datang ke sini bilang ini lebih beragama daripada orang gak beragama. Artinya dalam sikap Oh, ya. Nah, karena iya. sudah dididik sejak SD tadi. Tadi. Hmm. Jadi mau sepeda motor di sini taruh dimanapun nggak bakal hilang. Bahkan kuncinya nyentel pun nggak akan hilang sama sekali. Hmm. Gitu. Itu dari Oh segi ya. memang PR bagi saya juga ya. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Agama itu tidak agama memang keluarga, Mbak. Agama itu eh, di keluarga masing-masing.
yang menentukan mau dibuat Islam dan sebagainya, tetapi sekolah menghargainya. Sekolah menghargai, contoh ada teman-teman saya yang S3 kemudian anaknya Islam, pesen ke gurunya yang tidak makan babi, ya udah kalau waktunya sholat ya sholat, diberi waktu sholat, tidak makan babi itu, dan benar-benar dihargai orang yang beragama itu. Eh, Berarti di Iya. Taiwan itu metode pendidikan Islamnya memakai itu ya, dokter, Apa secara ya, di musyawarah-musyawarah gitu ya, di musola seperti itu. ini saya izin share dulu, share screen, Oke, oke. coba jadikan host. Hostnya itu enggak ada, Loh, saya enggak apa-apa. jadikan Oh, oke, oke. ini loh Bentar. biar bisa Oke, share oke. screen. Heeh. Udah, belum. Mbak Vida di mute mic-nya dinyalakan. Hanya masih jalan. Belum bisa Oke. share screen. Di itu loh, di partisipan kan hostnya kan politik pendidikan Islam. Hostnya Nggih, siapa ini? Pak Mas Ahmad Zain. Zaini. Nggih. Bisa 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 ngeklik saya Saged di benakno. atau share screen-nya bisa everyone. Nggih. Everyone boleh sharing. Oke, sudah. Ini Sampun izinkan Yai, saya niki sampun pun Yai. pun izinkan saya share Ampun niki nih. nggih. Oke, nggih. Oh, iya, iya, iya. Oke. Muncul nggih. Nggih Nggih, muncul. muncul. Oke. Ini kerjaan Mbak Vida ini. Masya Allah. Barakallah, tabarakallah. Terima kasih Pak Dokter. Berbagi Nggih. ilmu, Pak Dokter. Bu Nurul ini ngajar di mana? Saya ngajarnya di Surabaya, Di apa? di MI. Nggih, maksudnya MI apa? eh, MI Nurul Huda, Samdisari. Oh, Sambisari. Nggih, niki Oke, nanti eh, boleh dibuka di itunya, IG-nya atau siap-siap. di YouTube-nya. Ini nanti saya Ya. tak jelaskan dulu. Nanti Oke, Mbak Bu Vida atau Mbak Nurul kurang jelas, oke, nanti bisa ditanyakan ya. Saya tak menjelaskan ini oke. semuanya. Oke, Nanti oke. kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Nah, jadi saya sudah sampaikan di awal, kalau ngomong pendidikan Islam di Taiwan, secara hukum tidak ada di bawah naungan kementerian manapun, tetapi di bawah naungan yayasan, masjid, kemudian yayasan sosial, kemudian lembaga apa itu boleh, dan itu bebas mau mengajarkan apapun asal tidak teroris. Bebas, Gitu ya. bebas. Nah, nanti ini salah satu contohnya. Ini di Hsinchu Islamic Center HIC, tepatnya di paling atas kalau di pulau itu. Ini pembelajarannya kapan? Karena di sini tuh sekolahnya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya libur. Kemudian sekolah itu liburnya seperti kuliah. Sekarang liburnya Juni sampai September libur 2 bulan. Gitu. Ya, Oh, enak September libur dong. full. Jadi sesuai liburnya anak sesuai dengan liburnya orang tua. Jadi sama-sama Oh libur, gitu. sama-sama kuliah Iya, gitu. iya. Nah, Hmm. begitu juga yang Januari Desember sama. Nah, ini salah satu aktivitasnya, mereka masuknya hari Sabtu. Yang saya tahu ada 2 tempat di Taipei, di masjid sama di Hsinchu ini. Nah, mereka campur karena kalau saya sih sudah mengirimkan jurnal ya tentang Islam di Taiwan. Memang sejarahnya dulu tahun 1949 ketika Cina peperangan antara komunis dengan kaum Demokrat. Kemudian Chiang Kai-shek yang Demokrat bergeser ke Taiwan sama Umar Baekhyun adalah dia Islam yang saat ini dikunjungi oleh para Nahdiyin untuk ziarah wali itu karena dia sudah mendirikan masjid pertama kali di Taipei. Nah, kemudian hari Sabtu mereka karena apa sehingga sekitar 20.000 atau 30.000 Muslim waktu itu dari Cina ke Taiwan yang jadinya ketika berita tahu bahwa Taiwan
masih diklaim Cina, padahal Taiwan ingin berdiri sendiri sampai sekarang. Nah, sehingga banyak dari mereka yang berpencar ke seluruh negara, ada yang masih Islam, ada yang sudah berubah agama, dan sampai saat ini populasinya sedikit, 25.000 pribumi, karena sekarang terbuka untuk siapapun masuk ke Taiwan sehingga hampir 300.000, termasuk salah satu 80%-nya adalah orang Indonesia yang terdiri dari mahasiswa dan pekerja. Nah, anak-anak ini adalah bisa dikatakan blasteran. Ada yang ibunya TKW orang Indonesia, yang laki-laki orang Gitu. Taiwan. Oh, Wajah-wajahnya ada juga orang yang Pakistan menikah dengan Taiwan. Itunya apa? Pernikahan silang. Nah, ini adalah anak-anak mereka. Anak mereka yang konsen hari Sabtu belajar agama Islam. Kemudian di Nemo. mayoritas. Tuh, ya apa sih? Metode. Oh, ini salah satu contoh video aktivitas Al-Hadi. Muncul. Videonya enggak muncul. Loh. Ntar sharingnya salah berarti. Videonya Ini enggak aja. muncul. Ini muncul. Belum. Saya loading. Muncul Facebook ya? Oke. Nggih. Nggih. Saya niki kok nggak bisa ini. Nah, itu dia. Ini salah satu contoh. Ini Al-Hadi di bawah naungan Yayasan Masjid. Itu refleksi mungkin dari Sabtu dan Minggu itu ya? Maksudnya Ya. pembelajaran akhirnya gitu. Tapi tidak ada suaranya Pak Yoyo. Iya. Nama-nama nabi. Belajar nama-nama nabi. Saya bentar. Share. Oke, itu tadi contoh di Al-Hadi, salah satu yayasan di bawah naungan masjid di Taipei. Taipei itu Jakartanya Taiwan begitu. Nah, tadi kita melihat semacam sosiodrama ya, drama dan kemudian pembelajaran dari guru. Ini juga pembelajaran pelatihan Idul Fitri, jadi aktivitasnya sama hari Sabtu ya, kita lihat ini. Sabtu Minggu, pasti di Sabtu Minggu karena Senin Jumat dia sekolah. Ini Taipei Grand Mosque. Nah, jadi ini pembelajarannya macam-macam kan ya, ada memanah, ada hina dan menggambar. Nah, intinya yang menyenangkan bagi mereka. Terus, ini salah satu aktivitasnya. Ini di Hsinchu, ini di Taipei, ini memasak. Ya, kelasnya sama, multifungsi ya. Dan belajar agama, ada cerita. Itu metode pembelajarannya dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi tentunya. Ini salah satu promosi untuk mengikuti kegiatan. Dan siapapun Muslim yang punya anak kecil. Nah, ini kan. Ini camp. Ya, untuk umur 5 sampai 14 tahun. Nah, jadi campnya tentang ini, zikir, sedekah, tentang pembelajaran agama Islam, semuanya. Naik lagi. Terus ini madhabnya,
Mazhab di Thailand itu menggunakan nama Hambali, bukan Syafi'iyah ya, Hambali. Nah, tentu karena mayoritas Indonesia itu mayoritas Islam adalah Indonesia, maka yang banyak ya Syafi'i. Tapi karena imamnya masjid itu ditunjuk oleh yayasan dan tidak sembarang orang boleh khutbah, sehingga tidak memiliki posisi orang-orang Indonesia ya seperti saya atau siapapun yang dia bisa agama nggak bisa khutbah, ya bisa ya adzan, ngisi-ngisi kegiatan halakoh apa dan kajian-kajian bisa. Tapi untuk ini ya imamnya langsung. Ini dia Ustadz Hussein, dia belajar di Myanmar. Nah, oke. Ini kemudian aktivitas NU di Taiwan itu sangat masif sekali. Jadi karena mereka adalah para pekerja PMI migran yang jumlahnya hampir 270.000 orang ya. Nah, baik perkantoran PRT mereka sangat antusias untuk melakukan pendidikan Islam. Ini saya berbicara pendidikan Islam di luar sekolah karena pendidikan Islam di sini tidak diajarkan di sekolah dan diajarkan di luar seperti lembaga tadi, dan salah satunya adalah di musola-musola, dan orang-orang itu juga penggeraknya adalah orang-orang NU yang membantu pembelajaran agama Islam. Ini salah satu kegiatannya sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat kok di sini sangat gembira? Karena tidak semua orang bisa melakukan sholat Jumat setiap hari karena mereka bekerja. Jadi sholat Jumat itu dilakukan ketika libur saja. Tanggal merah tidak baru. wajib berarti. Maksudnya tidak wajib seperti di Indonesia ya Pak ya? Karena kerja, kewajibannya kan bekerja. Dan terus kalau ngomong fikihnya mereka sudah paham semua Bapak. Kalau karena ikut Hambali. Bukan Hambalinya, yang khusus Indonesia. Kalau Jumatnya kalau masjidnya tetap Jumatan. Artinya teman-teman yang NU yang mereka punya masjid musola, di sini juga mereka punya masjid 2 yang dibeli dengan dana sendiri. Bersih, kemudian kemarin Gus Kausar ngaji. Ini adalah yang saya tunjuk, ini Banser dari Taiwan. Dia orang Taiwan pertama kali yang ikut di Banser, suaminya orang Indonesia. Nah, seperti inilah yang diharapkan dari imam Taiwan. Kemarin saya ketemu Muslim Chinese Association, dia berharap kepada orang Indonesia yang menikah dengan Taiwan agar punya anak banyak untuk generasi Islam berikutnya, gitu. Terus model pendidikannya bagaimana? Itu online, jadi menggunakan LAN seperti ini. LAN itu seperti Zoom, tapi bisa menggunakan video, tapi suara bisa mencakup 500 orang. Kalau WhatsApp kan 8. Lalu LAN itu 500. Jadi pembelajaran pengajian mulai subuh sampai malam itu menggunakan LAN. Begitu juga yang orang asli Taiwan itu ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan LAN. Kalau offline-nya di mana? Tadi Sabtu Minggu di ranting NU atau kantor Majelis Islam seluruh Taiwan. Oke. Kalau mu'alaf bagaimana? Mu'alaf di sini sangat banyak sekali melalui NU tentunya, dan mereka orang-orang yang ingin menikah. Kebanyakan ingin menikah. Ini orang-orang muda Taiwan kan, namanya Liu Xinchi, ini adalah Wong Xu Honglin, nah, diganti nama mah. Ini kebanyakan mereka itu mau kenalan sama orang Indonesia perempuan, kemudian ingin menikah. Nah, sehingga menambah jumlah model mu'alaf yang ada di Taiwan. Saya pikir itu ada yang belum dijawab belum tadi. Mana? Perbedaannya tadi pendidikannya kalau di Taiwan, kalau ngomong pendidikan umum ya banyak sekali ya. Cuman beberapa mata pelajaran yang diajarkan di Taiwan, 5 kalau nggak salah 6. Math science tidak semuanya. Kemudian apalagi madhabnya mayoritas adalah kalau secara umum digabung antara Taiwan dan orang imigran itu pendatang, maka jumlahnya adalah
Syafi'iyah atau NU jika di total semuanya. Tapi kalau hanya khusus orang Taiwan, dia tidak mau sholawatan yang pakai rebana. Kita kadang kesulitan ketika mau menggunakan masjid yang ada rebana, tapi sehingga sholawatan tanpa rebana di masjid sampai detik ini. Begitu. Ini Pak Yoyo, kalau di Ji. Indonesia kan politik pendidikan Islam di pesantren itu kan seperti gini ya. Kalau ikut kiai itu kan sebagai apa namanya mengikuti apa nggih pihak dalam. Nah itu kalau di Taiwan seperti apa? Kalau ikut pihak dalam kan wis pokoknya manut kiai kan gitu. Enggak usah sekolah, enggak apa-apa, nanti yang penting dapat nilai kan gitu. Kalau di Taiwan seperti itu ada enggak? Politik pendidikan Islamnya seperti itu. Ada nggak? Di sini itu semua pendapatan seperti katakan guys nggak usah sekolah nanti udah dewi itu tidak ada konsep itu. Oh gitu. Harus kerja. Kalau di Indonesia kan ada nggih. Kalau di Indonesia Kalau di sini harus kerja. Dulu harus kerja, itu ya. ketika Umar Baijongsi yang tadi saya katakan jenderal pertama di Taiwan itu karena orang Islam yang menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan tahun 49 kan. Nah, itu seluruh tokoh-tokoh Muslim itu dihajikan dengan gratis, kemudian disekolahkan ke Mesir, ke Arab Saudi, kemana-mana dikirim lah. Nah, karena sekarang itu di Taiwan di pemerintahan tidak ada orang beragama Islam, ya sehingga ya agak sulit. Ya, haji yang bayar, kemudian sekolah yang mungkin beberapa yang mau, tidak semuanya yang ulama-ulama yang di Taiwan yang anaknya ingin melanjutkan profesinya ya jarang. Mungkin yang lain baru dia sekolah di Al-Azhar baru mau melanjutkan perjuangan para imamnya begitu. Regulasi pendidikannya seperti apa Pak ini? Secara umum secara Islam toh? Secara umum deh. Nah, secara umum dalam hal umur tahun sama tidak lebih yang di Indonesia. Nah, yang membedakan itu jam pelajaran mungkin. Jam pelajaran di sini sampai sore. Jam 8 kayak full day. Jam 8 sampai jam 4 5 sore begitu. Ada juga yang sekolah di pelosok seperti di Pingtung di gunung itu karena orang tuanya adalah kerja di kota-kota sehingga dia ikut mbahnya maka dititipkan di sekolah sampai jam 8 malam 8 pagi sampai 8 malam tidurnya tuh di sekolahan siangnya. Tapi kalau model konsep pondok pesantren tidak ada yang harus standby di sini. Saya kemarin juga berkunjung ke Faguansan, itu tempatnya ibadahnya orang Buddha. Di situ ada semacam pesantren lah kalau kita ngomong. Tapi di situ pesantrennya tidak harus menginap. Jadi pulang pergi duduk begitu. Nah, terus apalagi masuknya Senin sampai Jumat. Kemudian semua wajib sekolah, semua juga ada yang bayar yang sama. Tidak ada yang gratis. Ya ada yang bayar juga. Tetapi ada prioritas enggak? Maksudnya ada. gini. Maksudnya kalau orang Indonesia di sana dikucilkan apa enggak ya biasa atau sama aja? Yang penting bayar gitu. Di sini tidak ada membeda-bedakan. Semua dianggap sama. Semua sama. Dan contoh kalau kita kan masih mengkampanyekan sekolah ramah disabilitas, sekolah ramah anak, di sini itu sudah lingkungan. Itu sudah kewajiban, tidak usah dikampanyekan karena sudah kewajiban. Jadi di mana-mana kayak kursi roda itu semua sudah ada aksesnya, mulai dari toilet, mulai dari tangganya, semua akses bis sudah ada. Jadi tidak dikampanyekan. Seperti kita kan masih buanglah sampah pada tempatnya kan dikampanyekan. Tapi sudah tidak kampanye. Karena kebiasaan mulai kecil sudah diajarkan. Contoh yang mahasiswa itu saya menemukan
karena kan sampah kan ada yang sampah basah, sampah masih makanan, terus aqua sama sisa kotak makanan yang kertas apa karton itu kan. Ya. Biasanya kan itu kan kotor atau gelas aqua es teh itu kan dari gelas plastik masih ada kotor, itu dia dicuci dulu, kemudian baru dibuang. Dicuci dulu kotorannya baru dibuang sehingga orang yang membersihkan itu benar-benar bersih. Oh, saya nggak kuat, saya langsung buang aja. Gitu. Terus Oke, berarti pendidikan lainnya yang ini yang saya temukan ya selama saya 3 tahun, karena tahun ke-1 2 itu berkeliling ke sekolah. Saya keliling di sekolah Pingtung itu kan ada, saya di Pingtung. Pingtung itu pelosoknya kalau di Jawa Timur Magetan lah. Kemudian di pucuk gunungnya, di Poncol pucuk gunung itu sarana dan prasarana itu sama dengan di kota. Sarananya hampir sama, jadi merata. Karena profesor saya adalah kepala pendidikan di kabupaten saya, jadi sering diajak untuk kegiatan-kegiatan dan memahami. Maka yang saat Prof apa yang paling urgent saat ini dikembangkan atau didiskusikan di pendidikan di Taiwan ini keselamatan anak dalam ya setiap hari, keselamatan anak itu. Contoh dalam berangkat, pulang, apa-apa keselamatan safety-nya lah, safety-nya si anak itu. Oke. Apalagi sudah. Oh, Apalagi sebentar, Bu Mbak Nurul? Nis. Iya, sebentar. Kalau di Indonesia, pendidikan Islam formal di strata secara berjenjang ada RAMIT, SMA. Bagaimana kalau di Taiwan? sama, tadi saya katakan bahwa kalau masalah umur tidak ada perbedaan, sama mulai TK, SD, SMP, SMA. Ini yang membedakan. Kalau di sini tuh SMP negerinya tuh laki-laki sama perempuan dibedakan. Saya tanya, Prof, pondok pesantren gitu ya? Prof, kenapa dibedakan? Jadi katakan junior high school for girl, junior high school for boy. Kenapa dibedakan? Biar fokus belajar. Oh, begitu. Tapi masuk. tapi uniknya kalau masalah pacaran apa itu urusan pribadi. Ya, kalau suka sama suka udah masuk hotel, masuk kamar biasa orang sini. Loh. Loh, ini teman-teman saya orang sebelah Thailand. Kuliah itu satu asrama, satu kamar di luar gitu kan. Kalau di kampus di saya kan tinggal di asrama kampus, ini dibedakan. Ini untuk laki-laki, sana untuk perempuan nggak boleh masuk. Tapi kalau di luar sudah tanggung jawab masing-masing. Silakan. Itu. Ya. Sudah, Bu Nurul? Iya. Ini 1 menit mati. 1 menit mati nih. 1 menit lagi akan mati. Terima kasih nih. Iya, terima kasih banyak, Pak Yoyo. Iya. Sudah. Siap. Sudah. Gini ngapunten. Semoga bermanfaat bagi kami. Amin. Barakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Bida. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.